Halo semuanya. Ya, pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman menyaksikan debat lucu antara Rocky Gerung dan Ngabalin. Saya tidak tahu ini dalam acara apa, tapi di sini Rocky Gerung sampai mau lempar sepatu dan Ngabalin sampai mohon-mohon emosi minta waktu ke presenter teman-teman, karena mereka ini memang kalau ketemu pasti wah debat terus ya, tidak pernah sepaham ya teman-teman gitu. Nah, kita akan simak bareng-bareng bagaimana videonya. Yuk kita tonton dulu bareng-bareng. Bang Abalin jangan langsung ngegas. Kita tuntaskan dulu Bang Rocky. Silakan. Silakan Bang dilanjutkan Bang Rocky. Ya, saya hanya menanggapi orang, nggak menanggapi barang ya. Barang tadi ngerti nggak antara capital punishment dan death penalty itu? Rocky, lu selalu hebat ya. Oke, saya lanjut ya. Otak segini tangkap Jadi- sama gua. Nanti bantah habis-habisan Bang Abalin. Sabar Bang. Nanti bantah habis-habisan Tolong Bang kasih ya. saya waktu. Semua orang bisa tertipu dengan mainan kata-katanya. Makanya saya minta kasih waktu saya, Andro. Siap. Supaya TV One adil gitu. Kita loh. dengarkan sampai utuh Sabar, dulu Bang. Bang. Oke. Bang Bang Mahfud Rocky. tenang aja, saya ada. Nanti saya aja hadapi. Bapak terlalu tinggi. Saya aja Nanti cukup. dulu, Bang Abalin siap Nanti pasang dulu. badan ini kayak demi Pak Mahfud ya. Oke. Bang Rocky ayo Bang. Ini mau kita tungguin masang tali sepatu. Bentar, atau saya langsung ikat tali argumen, sepatu Bang? saya dulu nih. Supaya sepatunya nggak melayang ke orang itu. Oke. Bror. Hey. Bung, kalau main Rocky. otak kita bisa, tapi kalau main otot juga kita punya barang itu barang. Waduh. Hati-hati, Bung. Ini bukan one pride Bang. Makanya jangan Ini kasih arena lari-lari dialog. sepatu. Gak bagus itu kalimat. Masa orang berilmu begitu gayanya? Bang Rocky dituntaskan. Bulan Januari lalu, Pak Jokowi bilang begini. Kita harus bersyukur karena Indonesia tidak masuk dalam resesi seks. Artinya, hasrat bercinta masih ada. Di tahun 2022, ada 2 juta perkawinan. Jokowi yang ngomong di acara BKKBN. Ada 4,5 juta kehamilan itu. Tadi pagi saya baca data, ada 1 juta pengangguran, 1 juta PHK di Indonesia. Kontradiksinya langsung terlihat bahwa bonus demografi tidak akan terjadi karena PHK tadi pagi itu 1 juta tuh. Jadi saya mau terangkan itu sebagai logik saja. Keserahan keluarga malam ini akan dibatalkan oleh fakta ada 1 juta PHK. Itu yang saya maksud. Saya hanya kasih kritik kebijakan. Jadi omong kosong yang bonus demografi, kalau 1 juta PHK itu disebabkan oleh kebijakan yang keliru tuh. Pikir yang salah dipakai oleh orang ini. Cara pertama begini, kalau dia pakai kerangka teori, maka dia mesti bicara dalam konsep data. Itu sebabnya tadi saya bilang, dia tidak saja pengkritik, tapi penghasut. Yang barusan kan data Bang, 1 juta PHK kata Bang Iya, Rocky. data itu yang saya bilang. Makanya kalau dia menggunakan kata-kata kritik, maka dia tidak keluar dari mulutnya tentang Presiden Dungu yang selalu dia pakai. Bagaimana mungkin manusia yang punya kerangka berpikir bagus, intelektualnya bagus, tapi yang keluar dari mulutnya adalah penghasutan. Dan itu tidak terjadi. Pemerintah tidak melakukan tindakan yang begitu keras terhadap orang-orang seperti Rocky ini. Makanya saya bilang hebat Bang ini Abalin kawan, itu loh. sampai berdiri-berdiri nih kayak semangat banget Bang. Biar Tolong, dia katanya lihat ini saya udah punya sampai- sorban. Boleh Biar maju dia aja, lihat saya punya Bang sorban, Abalin. gitu loh. Boleh Bang Abalin. Kalau Kita misalnya selesaikan udah di sini sampai ya, Bang berdiri-berdiri Abalin ya. Udah Sambil goyang Bang. Jangan Bro, biarkan Bang Abalin silakan. nyanyi sendirian Bang Rocky. Ya itu ya teman-teman, di sini ada Profesor Mahfud juga, tapi saya nggak tahu intinya apa, ini temanya gitu. Tapi tadi dibahas soal demografi dan apa bonus demografi, lalu Rocky Gerung bicara dengan menghubungkannya dengan, maksud saya dengan pengangguran. Artinya bonus demografi itu ya, bonus demografi, bonus pekerja kaula muda di Indonesia itu hanya angan-angan kalau ternyata malah sekarang saja sudah banyak PHK, 1 juta PHK tadi kata Rocky Gerung. Memang di dalam banyak analisa para pengamat, bisa jadi bukan Indonesia emas, tapi Indonesia cemas kalau apa ya, bonus demografi itu menghasilkan bonus demografi yang mutunya misalnya secara skill ya, skill yang dibutuhkan tenaga kerja di masa depan itu tidak
sesuai atau tidak adaptif lah ya, tidak adaptif dengan peluang kerja di masa depan, malah nanti jatuhnya bukan bonus demografi. Sebenarnya ini bentuk warning ya, kekhawatiran yang positif. Kalau teman-teman baca peringatan-peringatan para pakar gitu, sebenarnya itu menurut saya positif agar tidak melesetkan bonus Indonesia Emas itu kan sebenarnya target. Salah satu yang bisa dimanfaatkan sebagai apa ya, sebagai akselerasi gitu ya untuk mempercepat Indonesia Emas itu kan salah satunya kan memanfaatkan bonus demografi ini ya kan teman-teman. Nah, artinya target ini tuh bisa meleset kalau tidak di-manage dengan baik dari sekarang ya, secara skill ya kan, secara pendidikan, gizi. Jadi saya ada setujunya juga makan gratis itu asal tepat sasaran, karena kalau, tepat sasaran saya pikir itu bisa menghilangkan stunting. Kalau stunting hilang, nanti gizi anak-anak yang tumbuh itu akan bagus, dan kalau bagus akan memperbaiki juga, mereka secara IQ-nya ya kan, secara kecerdasannya. Jadi saya pikir yang penting semua program itu tepat sasaran sih kalau menurut saya gitu ya. Apapun programnya kalau tepat sasaran ya output-nya pasti bagus. Tapi apapun programnya kalau tidak tepat sasaran ya nggak bagus output-nya. Jadi intinya sih di tepat sasarannya, karena orang bikin program tuh nggak mungkin korupsi, nggak ada kan program seperti itu. Semua program itu sebenarnya baik, tapi kenapa sih kita susah maju ya, karena tidak tepat sasaran, meleset, tidak dikontrol, tidak disupervisi dengan baik gitu. Makanya harus dikontrol, harus dikontrol. Kalau Presiden Jokowi itu kalau dia bilang kalau dalam satu proyek dia datang 2 kali ngecek, menterinya harus datang 5 kali, 6 kali. Saya pikir itu bentuk pengecekan ya, bentuk sebuah kontrol yang baik. Nah, semoga nanti apapun isunya, apapun programnya, yang penting itu kontrolnya, yang penting itu pengawasannya dari pihak internal ya, pemerintah sendiri yang ngerjain, lalu DPR sesuai fungsinya, dan tentu masyarakat dan media. Nah, saya pikir kita harus harus harmonis dalam mengambil peran kita masing-masing, mengawasi, melaksanakan, dan memberitakan gitu ya, media. Jadi berbeda tapi bukan kita benci, tapi peran kita masing-masing kita jalankan agar harmonis dan tercapai goal-goal itu. Karena bagaimanapun pemerintah pasti butuh masukan-masukan dan kritik demi kebaikan mereka juga dalam bekerja ya. Kalau menurut saya itu sedikit opini saya yang agak panjang, mohon maaf. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Coba tulis di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.